Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Bapak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang lingkungan. Ada yang tahu gak tentang materi lingkungan di sini? Nah, kalau belum ada yang tahu, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang lingkungan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, jadi lingkungan itu sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan sebagai manusia, jadi itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dalam lingkungan itu ada komponennya. Yang pertama ada komponen abiotik. Yang kedua ada komponen biotik. Nah, kedua komponen itu sangat penting bagi kehidupan manusia, apalagi dalam sebuah lingkungan. Komponen abiotik sama biotik itu sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu gak komponen-komponen yang barusan? Yang utama aja lah itu komponen biotik. Komponen biotik ada yang tahu? Komponen biotik itu adalah komponen yang bernyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu adalah komponen biotik. Komponen abiotik itu komponen yang tidak bernyawa seperti air, tanah, udara, kelembaban, dan cahaya. Nah, dalam lingkungan itu komponen abiotik sama biotik itu sangatlah penting kalau digabungkan. Karena kalau tidak ada satu itu aja dalam komponen kehidupan kita, aktivitas kita itu akan akan tidak stabil lah intinya. Karena kedua komponen itu harus disatukan, terutama tentang lingkungan, cahaya gitu. Itu harus disatukan dalam suatu aktivitas. Nah, yang kedua, manfaat lingkungan. Ada yang tahu gak itu manfaat lingkungan? Manfaat lingkungan itu sangatlah banyak, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita mau menjalani aktivitas apapun, terus kita harus bisa memanfaatkan lingkungan nih. Karena lingkungan itu sebagai tempat hidup, menjadi tempat bagian makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Nah, contohnya aja gini. Kita bisa berinteraksi seperti ini dikarenakan ya ada lingkungan yang baik, udaranya bagus, bersih, gak ada polusi. Nah, itu kita bisa berinteraksi seperti ini itu gara-gara lingkungan. Kalau kita lingkungannya gak baik, pasti kita juga gak bisa berinteraksi bersama teman-teman di sini. Nah, ini seperti termasuk manfaat lingkungan. Nah, barusan kan kita udah membahas tentang manfaatnya ya. Nah, yang sekarang kita akan membahas dampak pencemaran lingkungan. Nah, dampak pencemaran lingkungan itu sangatlah banyak. Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan seperti pabrik. Itu pabrik-pabrik kan kebanyakan itu membuang sampahnya itu atau limbahnya itu ke sungai. Dan itu bisa mencemarkan airnya, sama kita gak bisa dimanfaatkan. Ikannya juga pada mati akibat ada ada pencemarannya dari suatu limbah itu. Dan kita juga susah lah buat tangkap ikan di sungai. Apalagi yang buat hobinya mancing itu susah banget itu, karena ikannya gak ada, dikarenakan itu ada pencemaran itu dari limbah. Dan satu lagi, contoh yang paling simpel itu dampak lingkungan itu yang kemarin tuh COVID-19 tuh itu sama juga pencemaran lingkungan tuh. Itu yang dibawakan oleh saudara udara.
udara yang menyebabkan kita terkena dampak COVID-19 itu. Dikarenakan kita mendingin aja lah, kita dari Cina sama Indonesia itu sangatlah jauh, tapi kita juga terkenakan dampaknya COVID-19 itu. Kita juga banyak yang meninggal karena COVID. Terus perusahaan juga banyak yang gulung tikar akibat itu, akibat lingkungannya yang gak baik. Karena diadakannya ada virus COVID itu yang dibawakan oleh udara. Udara itu cepat menyebar. Dikarenakan udara itu ya di mana-mana ada. Jadi cepat menyebarnya itu, apalagi polusi itu. Itu yang menyebabkannya. Nah, itulah dampak lingkungan kalau lingkungan itu tidak dijaga. Jadi lingkungan itu haruslah dijaga baik-baik. Apalagi kita sebagai murid dan Bapak juga sebagai guru harus sama-sama menjaga lingkungan. Jagalah lingkungan yang ada di sekitar kita seperti rumah, sekolah itu. Kita harus bisa menjaga tuh. Kan kalau kita udah menjaga lingkungan itu kan enak dipandang. Kita juga bermain enak. Kelihatannya juga bagus. Rumahnya juga kalau bersih lah lingkungannya itu sangat bagus. Sekolah juga kalau bersih lingkungannya sangat bagus. Percuma lah kita sekolah besar-besar lingkungannya gak dijaga, rumah kita besar lingkungannya gak dijaga, kan orang lain juga melihatnya kayak gimana gitu. Jadi kita harus penting menjaga lingkungan kehidupan kita untuk beraktivitas sehari-hari. Mungkin pembahasan materi tentang lingkungan dicukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin nanti bisa bertemu lagi bersama Bapak di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.